فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ma ba'd. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya, seperti biasanya tafaddalu. Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. Kita lanjutkan. Qala al-mu'allif asbahullah, halaman 297 ya, bagian tengah itu. Qauluhu yusalluna al-idain, yang mana mereka yaitu Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar, mereka salat di dua hari raya, ay Idul Fitr wal Adha, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Wa qad nahan Nabi SAW an siyamihima, dan sungguh Rasulullah SAW telah melarang dari apa? Berpuasa pada dua hari raya tersebut. Larangannya kembali kemana ini? Ke zat amalannya atau di luar amalan? Ke zat amalannya, sehingga kalau dia nekat walaupun mampu berpuasa, rusak amalannya dan dia berdosa. Mafhum insyaallah? Naam. Diperhatikan, li'annahu na'am yaumu farhatin. Sahih, karena hari tersebut hari orang bahagia. Antum bahagia enggak biasanya kalau datang Idul Adha? Idul Fitri bahagia kan? Nah, di situ diperintahkan, qul bi fadlillahi wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan rahmatnya maka bahagialah kalian. Karena sesungguhnya rahmat dan keutamaan Allah taala tersebut jauh lebih baik daripada apa yang kalian kumpulkan berupa apa? Perkara dunia. Syahidnya barakallahu fiik, di hari tersebut hari yang orang bahagia. Ada yang punya pakaian baru kalau hari raya Idul Fitri biasanya, ya kan? Kalau Idul Adha mereka menunggu menanti hewan sembelihan. Ada yang bikin sate, tongseng, gulai, ada yang bikin bakso, paham, setelahnya semuanya. Nah, intinya hari yang orang bahagia. Wa tawsi'atan al muslimin, hari yang diberi keluasan terhadap kaum muslimin. Fala yajuzu an yuharrim al-insan ala nafsihi at-tayyibat. Maka enggak diperbolehkan seseorang mengharamkan terhadap dirinya dari perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang bagus. Allati abahahu Allah azza wa jalla, yang Allah telah memperbolehkan untuknya perkara-perkara yang baik, yang bagus tersebut, ya kan? Yaumu aklin wa syubrin wa dzikrin lillah, hari makan-makan dan minum-minum dan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa li annaha kadzalika min sya'air Islam, dan juga demikian juga hal tersebut merupakan syiar-syiar Islam. Sahih. Nah, hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Kalau Idul Fitri biasanya orang-orang yang biasa enggak mudik dia bertemu keluarganya, yang biasanya tidak pernah bagi-bagi uang, ketika Idul Fitri mereka bagi-bagi uang, ya. Nah, tunjangan hari raya, THR, ya kan, macam-macam. Hari orang yang bersenang-senang di situ. Kamu biasanya enggak pernah bikin ketupat, nah, malam Idnya bikin ketupat, ya kan. Habis sholat Id dimakan ketupatnya, lauknya apa biasanya? Opor. Ada opor ayam, opor kambing, macam-macam intinya ya, barakallahu fiik. Nah, kita lihat sini. Hari yang orang itu senang biasanya. Kalau ternyata hari raya Idul Adha, Idul Fitri kok dia sedih, itu paling ada beberapa kemungkinan. Ima sakit gigi atau ada faktor yang lainnya. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Kita lihat sini. Faman nadara an yasuma yaumal Id la yajib 'alal wafa wa lahu an yasuma yauman ghairah. Jadi, maka barang siapa yang bernadar untuk berpuasa pada hari raya, maka tidak wajib untuk dia menunaikannya. Tidak wajib dia memenuhi nadarnya. Paham ya? Dan boleh bagi dia puasa di hari yang selainnya. Bisa dipahami? Jadi walaupun nadar pun ini nadar bagus, nadar berpuasa bagus, cuman dia nadarnya itu berpuasa di hari yang dilarang itu loh. Aku bernadar nanti kalau Idul Fitri akan puasa. Nah, nadar ini salah. Kalau dia bernadar ingin berpuasa sunnah, boleh, cuman waktunya ini loh, dia menetapkan pada hari raya Idul Fitri, Idul Adha yang dilarang. Bisa dipahami ya? Nah, makanya man nadara an ya'si Allah falya'sih. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka hendaknya dia tidak bermaksiat. Tapi kalau dia bernadar, nadar yang bagus, hukum asalnya bahwa wajib untuk ditunaikannya. Yufu nabin nadri, ya kan? Wal yufu nudurahum.
Ya, semuanya dalil mengenai apa? Hendaknya menunaikan, mengerjakan, melaksanakan nadarnya, nadar yang ta'ah, nadar yang baik. Ada nadar maksiat haram untuk dia pertunaikan. Qauluhu qabla al-khutbah. Nah, perkataan beliau sebelum khutbah, dia salat Idnya sebelum khutbah. Nah, barakallahu fiik. Ai annahum yuqaddimuna shalah. Bahwasanya mereka mendahulukan salat dulu baru khutbah. Kecuali zaman siapa kemarin? Zamannya siapa? Marwan bin Hakam. Nah, karena di sana kebanyakannya terpengaruh dengan pemikiran Nawasib. Nawasib itu orang-orang yang menancapkan permusuhan terhadap Ahlul Bait. Sehingga apa? Banyak orang yang tidak mau mendengarkan khutbahnya karena seringnya mencaci maki Ahlul Bait. Sehingga karena tidak mau mendengar khutbah, dibikinlah oleh Marwan bin Hakam ini apa? Khutbah dulu baru salat. Itu kebid'ahan. Bisa dipahami ya? Naam. Kita lihat lagi. Kata beliau barakallahu fikum, liqauli Rasulullah sallallahu dikarenakan perkataan Rasulullah sallallahu inna awwala ma nabda bihi fi yaumina hadza an nusalli thumma narji'. Masyaallah. Sesungguhnya awal yang akan kita mulai pada hari kita ini adalah salat dulu. Kita salat. Thumma narji', kemudian pulang kembali fananhar. Kemudian kami atau kita menyembelih. Ini yang punya sembelihan. Kalau yang tidak punya bagaimana? Sabar. Nunggu dapat bagian. Iya kan? Nah, boleh enggak pulang dari Idul Adha pulang nyembelih ayam, boleh enggak? Ya enggak ada larangan. Nyembelih ayam enggak ada larangan. Cuman bukan hewan apa? Kurban itu loh. Nah, yang lainnya nyembelih kambing, nyembelih sapi, dia belum mampu pulang nyembelih ayam. Boleh aja. Tapi bukan hewan kurban loh ya. Nah, untuk bersenang-senang saja. Nah, boleh enggak saat itu bikin apa sate kelinci? Dagingnya empuk enak ya kan? Boleh aja, enggak ada larangan, tapi bukan hewan kurban. Bisa dipahami? Nah, boleh enggak dia nyate balibul? Kambing balibul baru 5 bulan. Nah, itu juga boleh. Semuanya boleh, tapi intinya barakallahu fi kalau jadikan hewan kurban harus terpenuhi syarat-syaratnya. Paham? Nah, hewan kurban dia sudah masuk usia atau belum? Kalau belum masuk usia walaupun hewan kurban enggak boleh. Walaupun hewan jenisnya hewan kurban, tapi kalau belum masuk usia tidak sah. Kita lihat sini barakallahu fikum. Faman fa'ala dzalik faqad asaba sunnata, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut maka sungguh dia telah mencocoki sunnah kami. Datang, salat, khutbah, pulang, nyembelih. Ini contoh sunnah. Paham ya? Naam. Wa man dzabaha qabla an yusalliya, dan barang siapa yang menyembelih sebelum salat, karena mungkin mereka prediksinya wah nanti habis salat tinggal apa? Manggang, tinggal nyate, tinggal bikin tongseng biar semuanya terkondisikan, tapi malah salah kalau dia sembelih sebelum salat. Fa innama huwa lahmun ajjalahu li ahli. Hanya saja itu adalah daging yang dia segerakan untuk keluarganya, bukan hewan korban. Paham ya? Jadi nyembelihnya sabar, nunggu dulu. Setelah selesai salat, tegakkan bismillah. Nah, laisa minnas nusuk fi syai', bukan termasuk hewan 9 korban sedikit pun. Paham ya? Bukan termasuk hewan 9 korban sedikit pun. Bisa dipahami insyaallah ya? Naam. Jadi pastikan kalau ingin mencocoki sunnah, datang awal salat dulu, kemudian khutbah, baru pulang menyembelih. Mafhum? Nah, ini para ulama berdalilkan dengan hadis ini bahwasanya pada asalnya menyembelih hewan korban tersebut boleh di rumahnya. Boleh. Antum pulang misalkan ingin berkorban dengan apa? Seekor kambing, boleh. Di rumah disembelih depan di halamannya enggak masalah. Paham ya? Ada di tanah lapang itu bukan keharusan. Itu mungkin karena banyak orang biar ikut senang, ikut menyaksikan, ikut melihat. Wa illa pada asalnya di depan rumah, depan halamannya boleh. Sudah pahami ya? Tidak harus di lapangan dan juga tidak harus di masjid. Paham ya? Di masjid, di halaman masjid enggak harus. Mafhum? Nah, al-amr wasi', perkaranya bebas. Kita lihat sini barakallahu fiik, walaupun sebagian yang melarang kalau masjid dilarang karena masjid tempatnya dibangun bukan untuk itu, ya kita bawa pada makna ya bukan di dalam masjid, di halamannya. Cuman itu pun bukan keharusan itu loh. Paham ya? Nah, intinya al-amr wasi', mana yang lebih nyaman silahkan. Kita lihat di sini barakallahu fiik, fi annal khutbata lil 'id wahidatun. Di dalam hadis ini pendalilan bahwasanya khutbah Id itu satu. Qabla al-khutbah. Nah, yang mengkiaskan kemarin kita lewati. Perbedaan antara apa? Khutbah Id dan khutbah Jumat. Berapa perbedaan kemarin? 14 perbedaan cukup insyaallah. Paham ya? Untuk membedakan perbedaannya itu loh. Sehingga yang mengatakan dikiaskan khutbah Jumat ternyata berbeda. Mafhum insyaallah, kita lihat di sini. Bahwasanya khutbah Id wahidah sekali. Walam ya'ti dalilun. Itu dalilin salah ya, tiba-tiba majrur itu. Antum bisa mengkritik enggak kalau itu salah? Kalau yang belajar nahwu harusnya bisa. Jangan diikutin ini majrur ini.
berarti dah benar cetakannya seperti itu, salah. Kalau dia paham nahwu, dia mengkritik salah, masa tiba-tiba majrur. Perlu apa? Perlu amil kan? Enggak mungkin tiba-tiba majrur. Salah atau keliru berarti ini? Izam? Salah atau keliru Izam? Salah kan? Dan salah dan keliru. Yang benar dalilun fa'il. Walam ya'ti dalilun annahu khataba khutbatan, masyaallah. Dan tidak datang dalil bahwasanya beliau khutbah 2 kali khutbah. Wa ma ja'a bil qaul bil khutbatain fa innama huwa qiyasun ala khutbatil jum'ah. Penting ini. Dan ada pun yang datang dengan pendapat bahwasanya khutbahnya 2 kali dikiaskan dengan khutbah Jumat. Paham ya? Sudah kita lewati perbedaannya tadi. Wa amal hadis, padahal apa? Padahal kalau sudah ada dalil yang jelas sharih, idza ja'ad dalil as-sharih batul al-qiyas. Paham ya? Dan kalau datang dalil yang sahih yang jelas, qiyasnya batal. Karena qiyas itu pastikan karena apa? Karena biasanya diikutkan sesuatu yang apa? Yang awal mulanya dia enggak ada dalilnya, diikutkan yang ada dalilnya. Biasanya seperti itu biasanya. Tapi kalau qiyas secara mutlak, kalau ada dalil yang sahih, ngapain beralih ke qiyas? Karena Al-Qur'an was sunnah itu kuat. Al-Qur'an was sunnah baru nanti apa? Ijma' baru qiyas sahih. Terpahami? Kalau ada Al-Qur'an sunnah, enggak perlu kita beralih ke qiyas itu loh. Kalaupun ada dan cocok itu hanya tambahan, kekuatan tambahan. Paham ya maksudnya ya? Al-Qur'an sunnah itu yang nomor 1. Kita lihat sini. Wa amal hadis alladhi ja'a an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah, perhatikan baik-baik, radhiyallahu anhu qala, adapun hadis yang datang dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, as-sunnatu an yakhtub al-imam fil 'idain khutbatain. Khutbatain, perhatikan baik-baik ini. Adapun dal hadis yang datang dari Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, yang sunnah itu seorang imam hendaknya khutbah pada 2 hari raya dengan 2 kali khutbah. Yafsilu bainahum julus, dipisahkan antara kedua yang duduk, fa innahu la yathbut. Sesungguhnya hadisnya tidak sabit, tidak datang, tidak sahih. Kama bayyantuhu fi risalati, sebagaimana aku telah menjelaskan dalam artikelku Fathul Hamidul Majid fi Rajih fi Khutbatul Id. Asy-Syaikh Abdul Hamid punya karya tulis artikel judulnya ini, Fathul Hamidul Majid fi Rajih fi Khutbatul Id. Paham ya? Jadi kesimpulannya yang rajih dan Khutbatul Id, berapa kali khutbah Abdullah? 1 kali khutbah. Adapun dalil atau hadis mengenai 2 kali khutbah dipisahkan dengan apa? Dipisahkan dengan duduk tadi, la yasbut. Mafhum? Qultu fiha, aku katakan di dalamnya, qala Imam Syafi'i rahimahullah taala, berkata Imam Syafi'i rahimahullah taala, anba'ana Ibrahim ibn Muhammad, qala haddatsani Abdurrahman bin Muhammad bin Abdin, an Ibrahim ibn Abdullah bin Abdin, an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah qala as-sunnatu an yakhtubal imam fil 'idain khutbatain yafsilu bainahuma bijulus. Perhatikan baik-baik itu. Yang sunnah, ada seorang imam hendaknya khutbah di dalam 2 hari raya tersebut 2 kali khutbah. Kemudian dia memisahkan antara 2 khutbah tersebut dengan duduk. Berarti otomatis lazimnya itu kalau kita perhatikan, wallah alam, kalau seandainya yang diinginkan duduk ini duduk di mimbar, berarti harus bawa mimbar. Ya, tapi kalau enggak mengharuskan duduk di bawah. Paham? Tapi kalau dikiaskan dengan khutbah Jumat ada mimbarnya, ya kan? Berarti mengeluarkan mimbar keluar, kemudian nanti bisa duduk. Tapi kalau nggak ada mimbarnya, duduk di bawah. Itu keharusannya kalau seandainya sahih. Jadi pahami? Nah, seperti itu. Tapi ternyata tidak sahih tadi. Ya, kita lihat bagaimana penjelasannya. Wa akhrajahu al-Baihaqi fil Kubra wa bi lafdhin, dengan lafaz yang lain, as-sunnah fit takbir yaumil adha wal fitr 'ala al-mimbar qabla al-khutbah an yabtadi al-imam qabla al-khutbah. Perhatikan ini, yang sunnah para takbir Idul Adha Idul Fitr itu di atas mimbar sebelum khutbah. Namanya sebelum khutbah. Kemarin kita lewati mimbar ini. Nah, dulu zaman Rasulullah SAW ketika khutbah itu tidak dipakai. Namanya muncul belakangan kan. Nah, tapi ini kita lihat dulu lafaznya ini. An yabtadi al-imam qabla khutbah. Hendaknya seorang imam mengawali, memulai dengan takbir tadi sebelum khutbah. Wa huwa qa'imun 'alal mimbar. Dia dalam keadaan berdiri di atas apa? Mimbar. Bitis'i takbirat, dengan 9 kali takbir. Tatsra, beruntun terus. La yasil bainaha bikalam, tidak boleh dipisahkan dengan kalam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Atau intinya dengan nada orang takbir. Paham ya? Intinya 9 kali takbir terus menerus, paham ya? Karena takbir ini mungkin takbir yang diinginkan itu takbir yang ma'ruf itu ya maksudnya ya, karena pendapat yang sahih tidak perlu diawali takbir kemarin kan. Nah, seperti itu. Kita lihat, summa yakhtub, kemudian setelah itu khutbah. Summa yajlis jilsatan, kemudian duduk
di antara dua khutbah, tsumma yaqum, kemudian berdiri lagi fil khutbah tsaniyah, pada khutbah yang kedua, fa yaftatihuha, kemudian memulai membukanya dengan bis-sab'i takbirat tatsara. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Paham ya? Nah, beruntun. La yafsil bainaha bi kalam, tidak boleh dipisahkan atau seorang imam tidak memisahkan dengan kalam. Tsumma yakhtub min khutbah lagi. Ini yang dua kali khutbah. Wa bi isnadihi qal, dan dengan sanadnya beliau berkata akhbarani Syafi'i, akhbarani thiqah min ahli Madinah, thiqah min ahli Madinah. Telah mengkabarkan kepada Imam Syafi'i, kemudian telah mengkabarkan kepada itu seorang perawi yang thiqah dari ahli Madinah, annahu usbita lahu kitabun an Abi Hurairah anhu fihi, bahwasanya tertetapkan padanya suatu kitabun, tulisan atau catatan dari Abi Hurairah anhu fihi, di dalamnya takbirul imam fil khutbatil ula yaumul fitr wal adha ihda aw 53 takbiratan fi fusul khutbah baina dhahranil kalam. Takbir seorang imam di dalam khutbah pertama, namanya khutbah pertama pada hari raya Idul Fitri atau Adha 1, paham ya? Atau 53 takbiratan, atau 33 takbir, paham ya? Fi fusul khutbah baina dhahranil kalam, di sela-sela khutbah tersebut, nah barangkali di hadapan apa? Sebelum mau ucapan. Ini barakallahu fiik. Riwayat yang disebutkan oleh Syekh Abdul Hamid ini menunjukkan bahwasanya riwayat itu ada riwayatnya. Paham ya? Nah, tapi lain sebut tadi itu kesimpulannya. Kita lihat bawahnya lagi, masih ada dikit lagi. Wa akhadahu Abdur Razzaq fil Musannaf an Ibnu Abi Yahya an Ibnu Abi Yahya an Abdurrahman bin Muhammad an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah qala as-sunnah takbir 'ala mimbar yaumul 'id. Yang sunnah takbir di atas mimbar pada hari raya Id, Idul Adha Idul Fitri. Paham ya? Penisikannya 80% ke atas. Paham ya? Nah, tidak ada yang 5 watt ke bawah. Yang merasa 5 watt ke bawah izin. Nah, barakallahu fiik, dicas ulang di belakang. Kita lihat di sini barakallahu fiikum. Apa kata beliau? As-sunnah takbir al-mimbar yaumul 'id. Yabda khutbatul ula bi tis'i takbirat. Sini. Yang sunnah takbir di atas mimbar pada hari raya. Yabda khutbatahu, memulai khutbahnya al-ula yang pertama bi tis'i takbirat, dengan 9 takbir. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, 9. Qabla an yakhtub, sebelum khutbah. Wa yabda al-akhirah bis-sab'in. Kemudian memulai takbir yang kedua dengan 7 kali takbir. Pendapat yang rajih kemarin perlu takbir atau tidak? Enggak perlu. Paham? Dan juga tidak khutbah di atas mimbar. Mafhum Faiz? Mafhum? Ayo na'am. Wa hadhihi turuq dha'ifatun jiddan. Perlu digaris itu yang punya kitab. Yang tidak punya kitab garis saja yang punya buku tulis itu. Paham ya? Kita lihat sini. Wa hadhihi turuq dha'ifatun jiddan. Dan jalur-jalur ini, jalan tadi itu dha'ifatun jiddan, lemah sekali. Ingat-ingat, lemah sekali. Berarti otomatis lemah sekali itu seringnya dikenal apa? Nah, barakallahu la yuhtaju bih. Paham ya? Tidak bisa dijadikan hujjah. Kama tara fiha, sebagaimana kau lihat di dalamnya terdapat Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya al-Aslami wa qad kudzib, sungguh telah didustakan riwayatnya. Paham ya? Walahu mutabatun 'inda Abdur Razzaq, tapi masih punya apa? Penguat, pendukung dari dalam Musannaf Abdur Razzaq. An Ibnu Jurayj an Ibrahim an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah nahwa, yang semisalnya. Wa Ibrahim huwa, Ibrahim di sini huwa Ibnu Abi Yahya dallasahu Naam Ibnu Jurayj. Ternyata Ibrahim bin Abi Yahya dallasahu Ibnu Jurayj. Ibnu Jurayj telah mentadrisnya. Paham ya? Kama fil Kashif lidz-Dzahabi ila Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Aslinya Ibrahim itu kan berarti enggak satu orang kan? Ibrahim di sini ternyata Ibrahim bin Abi Yahya. Paham ya? Kemudian Ibnu Jurayj mentadrisnya, nah barakallahu fiik, dengan Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Beda lagi orangnya. Paham ya? Nah, beda lagi orangnya ya. Jadi posisinya yang satunya apa? Dinilai riwayatnya atau hadisnya didustakan, enggak terima berarti. Tapi kalau diganti dengan lainnya ada ihtimal atau ada iltibas seakan-akan itu Ibrahim bin Muhammad bin Abi Atha. Karena haddatsana Ibrahim lafaznya, iya kan? Nah. Kita lihat waqala Imam Baihaqi fil Kubra, ini beliau masih melanjutkan ini semuanya ya. Akhbarana Abul Hasan Ali bin Ahmad bin Abdan al-Ahwazi. Anba'ana Al-Qadi Abu Bakr Ahmad bin Mahmud bin Kharazad. Haddatsana Musa ibn Ishaq, ini singkatan ya. Anba'ana, sana itu haddatsana. Singkatan itu bukan karena kurang, karena kadang-kadang penulisan hadis itu disingkat seperti itu. Bukan sana itu, bukan haddatsana. Ya kan itu sama nun kan? Haddatsana itu maknanya. Anba'ana.
Paham ya? Naam. Haddatsana Muhriz ibn Salamah qala haddatsana Ad-Darawardi an Abdurrahman bin Abdul Qari anna Ibrahim ibn Abdullah haddatsahu an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud annahu qala min as-sunnah takbirul imam yawm al-fitr wa yawm al-adha hina yajlis 'ala al-minbar qabla al-khutbah 9 takbirat wa 7 hina yaqum thumma yad'u yukabbir ba'da ma bada'a billah wa rawu ghairuhu an Ibrahim an Ubaidillah 9 tatra idza qama fil ula wa 7 tatra idza qama fil khutbah ats-tsaniyah. Ini semuanya riwayatnya masih menjelaskan khutbah 2 kali. Wa hadza dha'ifun kasabiqin, juga lemah sebagaimana kita lewati. Fihi Ibrahim bin Abdullah muhmal. Paham ya? Nah, di situ terdapat Ibrahim bin Abdullah muhmal. Muhmal itu maksudnya enggak dianggap. Paham ya? Wa qad yakunu Ibrahim bin Abdullah bin Abdul Qari fa huwa majhul hal. Kalaupun itu ada Ibrahim bin Abdullah bin Abdul Qari, majhul hal, keadaannya majhul. Tsumma laysa min ar-ruwat an Abdullah man yuqal lahu Ibrahim. Kemudian tidak ada perawi-rawi dari Ubaidillah ini yang dikenal dengan Ibrahim. Wa qad Abdurrahman bin Abdul Qari laysa huwa min masyayikh Abdul Aziz. Dijelaskan lagi ternyata Abdurrahman bin Abdul Qari ini bukan termasuk guru-gurunya Abdul Aziz. Perawi tadi ya. Bal huwa Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Qari. Bahkan itu adalah Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Qari wala yaltabis alaika bi'anam. Wala yaltabis alaika bi Abdurrahman bin Abdul Qari. Jangan tersamarkan di hadapanmu dengan Abdurrahman bin Abdul Qari, beda. Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Qari dengan Abdurrahman bin Abdul Qari beda ya. Fadzaka nam wulida fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza nam anzal tabaqatan wa rutbatan. Wah itu kurang titik 2 itu ya. Yang itu yang mana? Yang pertama tadi, yang Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Qari itu, paham ya? Afan. Yang Abdurrahman bin Abdul Qari tadi, Abdurrahman bin Abdul Qari tadi itu adalah lahir di zaman Rasulullah SAW, sedangkan yang apa? Nah, barakallahu yang satunya anzal tabaqatan, lebih rendah kedudukannya dan juga apa? Derajatnya. Paham ya? Benar apa enggak itu? Ada 2, Abdurrahman bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Qari. Paham ya? Kemudian ada Abdurrahman bin Abdul Qari. Paham ya? Wa dzaka wulida fi ahdi Nabi. Yang pertama tadi, yang pertama berarti yang mana? Yang barakallahu fi yang Abdullah bin Abdul Qari ya pertama berarti ya, atau yang bukan, yang satunya ya, yang Abdurrahman bin Muhammad bin Abdul Qari itu ya. Ya enggak? Karena lafaznya ada 2 itu. Fadzaka yang satunya ya, yang barakallahu Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Al-Qari ini, wallahu a'lam, paham itu ya, kalau misalkan kurang lurus luruskan, dilahirkan pada zaman Nabi SAW. Sedangkan wahada yang satunya, yang Abdurrahman bin Abdul Qari ini anzal tabaqatan wa rutbatan, kedudukannya di bawahnya lagi. Paham ya? Terbedakan. Wa qala Imam Abdul Razzaq rahimahullah fil Musannaf an Ma'mar an Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman bin Abdul Qari. Perhatikan baik-baik di kitabnya, di atas ada kitabnya. Nah, kita lihat sini barakallahu fiik. An Abdullah an Ubaidillah bin Abdullah bin Utsbah bin Mas'ud annahu qala yukabbirul imam yawmal fitri qabla an yakhtub 9 hina yuridul qiyam wa 7 fi. Paham ya? Nah, alajtuhu ala an yufassira li ahsan min hadha falam yastati' fadanantu anna qawlahu hina yuridul qiyam fil khutbah al-akhirah. Kesimpulannya barakallahu fiik, semua riwayat ini mau dalam Musannaf Abdul Razzaq, kemudian juga Baihaqi Kubra, kemudian juga yang semisalnya tidak terlepas dari apa? Tidak terlepas dari cacat. Nah, tidak terlepas dari cacat. Yang kesimpulannya wa hadhihi tariq dha'ifatun. Jalur ini juga lemah. Kasabiqatiha, sebagaimana yang kita lewati yang sebelumnya. Fiha Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Qari. Muhammad bin Abdullah bin Abdurrahman Al-Qari. Qala al-Hafidz at-Taqrib maqbul, diterima. Wa ma'a dzalik, tapi bersama dengan itu laisa huwa min talamid Ubaidillah, tapi bukan termasuk muridnya Ubaidillah itu. Permasalahannya. Wa laysa fiha dzikrus sunnah, dan juga tidak ada lafaz as-sunnah itu. Paham ya? Tidak ada lafaz as-sunnah. Wa fiha nam tashakkukun fil murad bi alajtuhu. Di situ juga ada keraguan dengan apa? Yang diinginkan dengan ucapan alajtuhu, aku mengobatinya, aku memperbaikinya, maksudnya apa? Nah ya. Wa fassaraha ar-rawi min tilqa'i nafsihi, dan seorang perawi juga menafsirkan dari apa? Dari dirinya sendiri. Intinya banyak kalam lah, minimalnya fihil kalam, banyak kalam, banyak cacat, sehingga ya bagaimanapun kita lebih baik menggunakan yang sudah jelas-jelas apa, kuat dan juga
sahih bahwasanya Rasulullah khutbah berapa kali? 1 kali khutbah. Adapun qiyas dengan khutbah Jumat disebutkan perbedaannya berapa nih? 14 perbedaan. Wallahu alam shawab. Yang sisanya insyaallah kita baca besok. Sama juga mas riwayat-riwayat itu seputar itu. Yang kesimpulannya nanti barakallahu fiik. Semua hadis atau riwayat yang mengatakan 2 kali khutbah tidak terlepas dari penyakit. Wallahu alam shawab. Alhamdulillah.